Pengadilan Tinggi Ambon dinilai kurang selektif dalam mengeluarkan berita acara sumpah atau BAS advokat bagi Rasman Nasution. Pasalnya Rasman Nasution tak memenuhi syarat pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Ambon dengan menyerahkan dokumen palsu yakni ijazah dan surat keterangan domisili. Kamis tanggal 6 bulan kemarin susah menuai pro dan kontra ya. Namun demikian sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut ya, sudah kita laporkan. Yang dilaporkan siapa Pak? Yang dilaporkan adalah Dr. Haji Rasman Arif Nasution ya, dan kawan-kawan. Baik sahabat sekalian, di tengah hiruk pikuknya kasus yang saat ini dihadapi Hotman Paris dan juga Rasman Arif Nasution yang kita saksikan di layar kaca dan juga di berbagai media sosial, ternyata ada beredar sebuah video yang menyatakan bahwa sesungguhnya berita acara sumpah dari pengacara Rasman Arif Nasution di Pengadilan Tinggi Ambon ternyata adalah sebuah kekeliruan. Dan bisa jadi ini dikatakan sebagai sesuatu yang palsu. Itu dikarenakan Rasman Arif Nasution tidak tinggal di Ambon, tetapi hanya menyerahkan sebuah dokumen berupa domisili. Dan disinyalir domisili tersebut juga diduga palsu. Jika dengan demikian, apakah berita acara sumpah dari Rasman Arif Nasution tersebut menjadi sah dan tetap dipakai untuk tetap beracara, ataukah justru harusnya ditinjau ulang dan bisa dianulir? Seperti apa beritanya? Mari kita ikuti videonya. Pengadilan Tinggi Ambon dinilai kurang selektif dalam mengeluarkan berita acara sumpah atau BAS advokat bagi Rasman Nasution. Pasalnya Rasman Nasution tak memenuhi syarat pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Ambon dengan menyerahkan dokumen palsu yakni ijazah dan surat keterangan domisili. Demikian disampaikan pengacara Lin Matulesi yang juga mengambil sumpah bersamaan dengan Rasman Nasution pada tahun 2015 Senin 26 September 2022. Lanjutnya, Pengadilan Tinggi Ambon seharusnya dapat memverifikasi jasa Rasman di pangkalan data perguruan tinggi ataupun pengecekan secara kasat mata. Pasalnya ijazah Rasman tak memiliki barcode di ujung kanan ijazah dan cap kampus tak mengenai pas foto Rasman di ijazah. Dijelaskannya selain ijazah palsu dan domisili tak sesuai, Rasman juga tak mengikuti magang selama 2 tahun setelah lulus kuliah. Evi Susanti mengungkapkan jika Rasman Nasution tidak pernah tinggal di Ambon. Diketahui Rasman Nasution disumpah sebagai advokat di DPD HAPI Ambon, di mana syarat untuk bisa disumpah sebagai advokat harus tinggal di Ambon. Evi mengaku sampai menemui ketua RT sesuai dengan surat domisili Rasman Nasution di tahun 2018. Lebih lanjut, Evi mengaku yakin ada permainan dari Rasman terkait surat keterangan domisili itu. Menurut Evi, Rasman Nasution telah merekayasa surat tersebut. Selain Evi, Ketua Himpunan Advokat Pengacara Indonesia atau HAPI Ambon, Antoni Hateni, juga buka suara terkait Rasman Nasution. Antoni merasa ditipu terkait ijazah Rasman yang diduga palsu. Tak tanggung-tanggung, Antoni berencana akan mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi untuk mencabut berita acara sumpah Rasman Nasution. Saya Petrus Balapationa ditunjuk dalam rapat pleno yang didampingi ini teman-teman pengurus DPD seluruh Indonesia, Kongres Advokat Indonesia, untuk menyampaikan hasil rapat pleno. Dalam rapat berkembang dinamika mengenai salah satu anggota kami yang teman-teman juga sudah tahu, sehingga rapat memutuskan ada 3 hal. Yang pertama, Saudara Rasman Arif Nasution dinyatakan tidak sebagai pengurus lagi. Ya. Yang kedua, ini yang boleh dianggap serius dalam perdebatan kami, SK dia sebagai advokat dicabut oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia. Keputusan ketiga, bahwa proses hukum terhadap apa yang dilakukan oleh Saudara Rasman Arif Nasution ketika
menjadi pengacara, tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan upaya hukum. Dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa keputusan ini dilakukan secara bulat. Hadir kami DPD dari DPP dan seluruh DPD Kongres Advokat Indonesia, seluruh Indonesia. Misalnya contoh ini rekan saya yang paling semangat berbicara dalam forum, Saudara Malik dari DPD Jawa Timur. Ada juga dari NTT, ada dari Kaltara, ada dari Bali, hampir seluruh Indonesia hadir. Dan dinamika yang berkembang bahwa apa yang dilakukan oleh Saudara Rasman Arief Nasution ini dianggap telah mencederai selain organisasi Kongres Advokat Indonesia juga profesi advokat. Sehingga apa yang dilakukan bukan cerminan dari seorang advokat. Oleh karena itu, secara resmi dalam SK kami nomor 2 mencabut SK Saudara Rasman Arief Nasution sebagai advokat. Karena dia ketika mau menjadi advokat melalui Kongres Advokat Indonesia. Ya, oleh karena itu setelah diteliti data-datanya disimpulkan bahwa SK-nya harus dicabut. Tentu banyak reasoning, banyak alasan yang tidak akan kami buka. Tapi intinya teman-teman pasti paham mengapa SK-nya dicabut dan dipecat dengan tidak hormat. Ya, apakah dia mau pindah organisasi atau apapun urusan dia. Tapi proses dia menjadi advokat melalui Kongres Advokat Indonesia dan rapat memutuskan tidak tertutup kemungkinan untuk diproses secara pidana. Sekian. Kamis tanggal 6 bulan kemarin susah menuai pro dan kontra, ya. Namun demikian sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut, ya, sudah kita laporkan. Yang dilaporkan siapa Pak? Yang dilaporkan adalah Dr. Haji Rasman Arief Nasution, ya, dan kawan-kawan tentunya. Seperti itu. Total ada berapa orang? Ya, kita belum bisa menghitung ya karena tidak tahu jumlahnya juga, tetapi sudah setidak-tidaknya lebih dari 2. Seperti itu. Berarti satu adanya laporan itu sudah ada penetapan dari Majelis Hakim Jakarta Utara Pak. Artinya ada hal yang diduga melanggar persidangan. Ya, itu karena sudah kami laporkan nanti menjadi kewenangan penyidik. Ujaranya penyidik akan menindaklanjuti bagaimana. Itu seperti itu. Berarti kan nggak salah, berarti peristiwa yang dilaporkan itu kericuhan yang kemarin berarti yang sampai naik meja. Ya betul, jelas kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Seperti itu. Ada pasalnya nggak Pak kira-kira? Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP dan 217 KUHP. Ya, seperti itu. 217 KUHP. Ada 3 pasal. MA kan sudah bilang bahwa memerintahkan Jakarta Utara untuk melaporkan ini. Apakah ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi MA ya? Apa belum jelas? Apakah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi MA yang beberapa waktu lalu kan sempat memerintahkan untuk? Ya bukan instruksi, ini sudah perintah. Ya perintah dari Mahkamah Agung sendiri. Jadi atas kejadian itu kami juga nggak diam. Kami kan punya bapak, punya pengadilan tinggi, kita ke pengadilan tinggi, kita ke Mahkamah Agung. Kita seperti itu. Ini atas nama lembaga. Jadi ada perintah. Ya. Pak, untuk tindak lanjutnya nanti akan seperti apa Pak? Proses selanjutnya seperti ini? Ya, itu ranah penyidik, ya sudah penyidik. Nanti bisa diikuti lewat penyidik. Bapak boleh tunjukin Laporan polisi. Laporannya sudah bahwa ini ya, turunan di atas nama lembaga sudah dilaporkan. dikit Pak. Kamera apa dikit? Ya, turunan di atas nama lembaga sudah dilaporkan. Dikit Pak. Kamera apa dikit? Dikitnya boleh Pak. Kiri Pak. Ya, Bang dikit Pak, Bang Pak. Sini Pak. Bang, pindah kiri Pak. Kanan Pak. Tahan Pak. Sama buktinya apa aja Pak yang dibawa Pak? Ada mediasi nggak Pak sebelumnya Pak melaporkan ini Pak? Udah Pak, udah ya? Oke. Ada bukti-buktinya Pak? Bukti-buktinya apa Pak? Kalau bukti-bukti hanya karena hanya berupa rekaman video-video. CCTV Nanti penyidik. Sudah kami serahkan penyidik. Ya. Berapa total yang diserahkan Pak? Ya.
Ya kurang lebih ada 2 atau 3 seperti itu ya. Kalau minta maaf itu tidak ada, tetapi kan seperti di TikTok itu, minta maaf kepada Pengadilan Tinggi, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kepada Kejaksaan Agung, juga minta maaf sama Mahkamah Agung seperti itu. Kalau secara langsung belum ada. Ya kita tetap proses lebih lanjut ya. Proses hukum yang untuk terdakwanya kan sebenarnya masih berjalan di PN Jakut, tapi apakah dengan ada laporan polisi ini akan mengganggu proses persidangan? Enggak, kita tetap sebagai jadwal, kita agendakan pemeriksaan perkara atas nama Pak Rasman dengan Iklima tetap hari Kamis tanggal 20. Lanjut pemeriksaannya. Seperti itu ya. Ya cuman kami minta nanti ikutlah menjaga ketertiban aja ya. Pak, dari pihak terdakwa sendiri minta ganti hakim, nanti akan bagaimana? Ya, ganti hakim kan itu permohonan dari terdakwa, silahkan aja. Ada nggak alasan untuk mengganti hakim? Kan seperti itu, kan seperti itu, ya. Jadi kami juga tidak bisa menentukan harus diganti tidaknya, masih tetap berjalan. Seperti itu, ya. Bapak, selain laporan ini, apakah nanti ke depan ini kan sidang masih lanjut, Pak? Apakah ada teguran resmi lah dari PN Jakut untuk kepada terdakwa atau pihak-pihak untuk menjaga kondusif di? Ya sebetulnya kan pelaku-pelaku itu sudah tahu hukum, nggak perlu terjadi itu ya. Kalau itu nggak terjadi nggak mungkin akan seperti ini ya, seperti ini. Ya seperti itu ya. Udah cukup ya, cukup ya. Untuk informasi teman-teman, adindaku Habibur Rahman. Paras. Halo, mana mau dia ngangkat? Mana mau Pak Habibur Rahman ngangkat Ketua Komisi 3? Karena ditengok yang ini, oh ini penyakit nih, ngapain ini diangkat? Seharusnya ya Rasman, malu kau bilang kayak gitu. Berarti harga diri kita nggak ada. Ngapain kau keluar sana keluar sini, ngomong sana ngomong sini, kalau kau nelpon Bapak Habibur Rahman nggak diangkat? Kalau aku malu Rasman, ngapain aku bilang sama orang? Berarti kita nggak penting. Udah dianggap ini penyakit nih, ngapain aku angkat? Rasman, nggak usah cari pembelaan agar orang mau bela kalian, kau ya. Nggak ada orang yang mau bela kau. Ya, rakyat Indonesia ini udah pada cerdas pintar. Kalau ada orang yang masih mau bela kau, dukung kau, berarti orang tuh gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PN Jakarta Utara sudah melaporkan Rasman Arif Nasution dan kawan-kawan ke Bareskrim Mabes Polri didampingi oleh Dr. Junifer Girsang, Ketua Umum Pradi Suara Advokat Indonesia, buntut dari kekisruhan yang terjadi pada ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Februari 2025. Dan laporannya adalah terkait dengan contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. Saya hakul yakin seluruh unsur yang ada dalam pasal contempt of court atas peristiwa huru-hara Bang Rasman dan Firdaus serta rekan-rekan yang di sana itu sudah terpenuhi unsurnya. Mohon maaf lahir batin kalau pendapat saya ini justru menyinggung Bang Rasman dan kawan-kawan yang lain. Tapi saya harus jujur bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan pada tanggal 6 Februari di PN Jakarta Utara itu adalah tindakan penghinaan dan sudah merendahkan harkat dan martabat Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jangan sampai itu terjadi pada pengadilan-pengadilan yang lain. Kita harus menjunjung tinggi harkat dan martabat lembaga negara, baik itu lembaga legislatif, lembaga eksekutif maupun lembaga yudikatif. Karena Indonesia adalah negara hukum, diatur dalam konstitusi. Maka sebagai negara hukum dan kita warga negara hukum, meskipun kita sebagai terdakwa, kita harus tetap menghormati proses yang ada di ruang sidang. Kita harus ikut tata tertib. Kalau kita nggak terima, kalau kita nggak suka, kalau kita mau komplain, ada ruangnya. Tidak boleh berlebihan dan ngotot, tidak mau mendengarkan, karena di situ adalah wilayahnya majelis hakim yang mengatur tata tertib yang ada di ruang sidang. Jangan seolah-olah kayak kita yang punya pengadilan itu. Apalagi kita sebagai terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya, gitu loh. Sekecewa apapun kita terhadap kriminalisasi yang kita alami, kita harus tetap fokus, kita harus tetap profesional. Jangan kehilangan akal sehat. Karena seperti yang saya sampaikan, justru perkara contempt of court akan jauh lebih serius dari perkara ITE yang didakwakan kepada Bang Rasman. Bisa jadi perkara contempt of court akan lebih dulu diproses, dipidana dan menjebloskan Bang Rasman dan kawan-kawan ke penjara daripada perkara ITE. Karena itu, saya ingin mengingatkan, jangan intervensi kebebasan peradilan.
ya, kalau memang ada perbedaan pendapat terkait dengan putusan yang udah dikeluarkan oleh pengadilan niaga, bentuk keberatannya itu hanya melalui satu pintu saja, yaitu kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Jadi jangan mencoba membentuk opini publik yang akhirnya mempengaruhi kebebasan peradilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini. Ya, karena itu cara-cara yang tidak gentleman, ya. Jangan bawa pertarungan di jalanan dan opini. Karena ada lembaga yang berhak untuk memeriksa dan meneliti perkara tersebut, dan itu adalah pengadilan, dan itu yang dilakukan oleh Aridias. Jadi siapapun yang keberatan silakan. Ya, Agnes Mo yang keberatan atas putusan pengadilan niaga, silakan dia menggunakan haknya di Mahkamah Agung. Jadi jangan dilakukan perdebatan di medsos, perdebatan di membentuk opini publik, jangan. Ya, karena undang-undangnya ada dan masih eksis. Jadi mari kita hargai lembaga peradilan yang telah memutuskan perkara tersebut, dan setiap keberatan atas putusan sudah dikeluarkan ada mekanismenya menurut aturan hukum, yaitu melalui kasasi di Mahkamah Agung. Ya, jadi stop pro kontra, stop perdebatan, stop mencoba membentuk opini publik. Ya, lakukan semuanya di tempat yang benar, yaitu di peradilan. Yang saat ini harusnya kalau memang tidak puas dengan putusan tersebut, peluangnya hanya di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa lebih bijaksana lagi dan bisa lebih fokus untuk berpikir hal-hal yang lebih penting, ya, dan lebih produktif daripada membicarakan hal-hal yang kita sendiri mungkin tidak paham apa yang kita bicarakan. Terima kasih. Teman-teman, ini permintaan Firdaus menjadi Ketua Mahkamah Agung di Republik Indonesia ini. Coba bayangkan ketika dia menjadi Ketua Mahkamah Agung. Ini program pertamanya yang sangat luar biasa, teman-teman. Ini coba kita dengarkan ya. Ini petinggi-petinggi negara yang haus duit dan miskin iman ini tolong dipecah-pecah, ya. Saya berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan saya menjadi Mahkamah Agung yang kedua Mahkamah Agung atau Ketua Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Agung. Mudah-mudahan saya sebagai Ketua Mahkamah Agung atau Kepala Kejaksaan Agung akan saya pecat hakim kayak gitu semua. Hakim dan jaksa yang nggak benar saya pecat, saya lihat track recordnya. Kalau nggak benar habis semua. Program saya pertama ketika saya menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung adalah memecat hakim-hakim yang nggak benar, memecat karyawan yang nggak benar. Setelah itu, kalau saya dianggap menjadi Kepala Kejaksaan Agung, akan saya pecat jaksa-jaksa yang nggak benar. Itu program saya utama. Kaget nanti ketika ada ribuan jaksa yang saya pecat, saya gampang tinggal buka lagi formulir pendaftaran sebagai jaksa. Nah, yang golongannya sudah memenuhi langsung naik menjabat. Lucu banget ya abang ini ya, lucu banget ya. Ini sepertinya cita-citanya waktu kecil yang belum tercapai saya rasa. Jadi dia ketika dia menjadi Ketua Mahkamah Agung, andai saja dia berdoa itu dikabulkan oleh Tuhan, Prabowo mengangkat dia jadi Ketua Mahkamah Agung di Republik Indonesia ini. Program pertamanya ini adalah memecat-mecat semua jaksa yang tidak benar. Bayangkan teman-teman ketika dia menjadi Ketua Mahkamah Agung di Republik Indonesia ini, apa jadinya pengadilan negeri di Republik Indonesia ini? Bayangkan doanya itu dan tujuannya sudah bertentangan banget. Menurut aku nggak mungkin dikabulkan oleh Tuhan, ya kan? Doanya itu sudah tidak benar. Dia memecat-mecat orang. Ya nggak mungkin lah Tuhan mendengarkan doa yang jelek, ya kan? Biasanya orang yang meminta perlindungan dari Tuhan, meminta petunjuk, itu dia berdoa supaya suatu kebenaran yang dia lakukan itu dipertunjukkan oleh Tuhan. Tapi di ini sudah terbalik, dia berdoa supaya dia dapat memecat-mecat orang. Bagaimana mungkin Tuhan yang dapat mendengar? Nggak mungkin lah ya. Mana ada Tuhan yang mau mendengarkan doa yang tidak benar? Nggak ada lah itu menurut kacau ini. Lagian Bang Firdaus ini ketika dia sudah
dipecat dari organisasi Kongres Advokat Indonesia, lu mau ngapain lagi? Ya udahlah, kamu tinggal nyangkul di sawah aja, udahlah. Iya, mending abang membuat sawah di perkampungan atau bagaimana, itu lebih bijak dan bermanfaat bagi semua orang daripada abang membuat heboh sejagat maya ini, klarifikasi statement-statement yang tidak berdasar. Mending abang udahlah bikin sawah lah di perkampungan. Kalian tahu nggak sih teman-teman, statement-statementnya ini apa yang pernah dia sampaikan, bahwa dia tidak tahu, dia nggak tahu kapan dia bisa berada di atas meja dan menginjak-injaknya itu. Dia nggak tahu, bahkan dia mengatakan ada orang yang mengangkat dia di meja gitu. Ini orang berarti dia berada di suatu tempat, karena mungkin dia pikir ini adalah tempat perdukunan. Ya kita tahu kan abang kita yang terhormat ini pernah menjadi pengacara ketua perdukunan di Indonesia ini. Dia membela mati-matian para dukun pada saat itu. Saat ini dia nggak tahu, dia nggak sadar dirinya. Wow, itu goib banget ya, dia bisa naik di atas meja. Kemarin dia memberikan suatu klarifikasi di podcastnya Uya Kuya, berbeda lagi. Apa yang dia sampaikan, bahwa dia itu mempunyai ilmu silat loh teman-teman. Spontan, karena tempat antara kursi dan meja itu sempit banget, sehingga dia nggak tahu kapan dia bisa naik ke meja. Dia itu mempunyai ilmu silat, ya. Jadi wow, apakah seperti itu kah ilmu silat itu lalu tiba-tiba berada di atas meja? Ya nggak mungkin dong. Bang Firdaus ini kadang-kadang loh, dia cocoknya di mana? Stand up komedia, ya kan? Jadi biar bikin heboh netizen ini buat kita ketawa. Tapi kalau dia berada di jalur eksistensinya sebagai pengacara, kan nggak pantas berpendapat seperti ini loh. Kan lucu jadinya. Dikirai seorang pengacara jadi pelawak, ya kan? Lagian juga abang kita si Firdaus ini sudah dipecat dari Kongres Advokat Indonesia. Ya sudahlah, terbatas dirimu saat inilah. Coba kita lihat nanti ya teman-teman, bagaimana pada tanggal 20 Februari ini ada persidangan selanjutnya yang akan dilaksanakan di Pengadilan Jakarta Utara. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pengadilan Jakarta Utara, bahwa persidangan selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 20. Jadi kita lihat nanti apakah Firdaus ini bisa hadir sebagai kuasa hukum, bisa hadir sebagai pengacaranya Rasman di persidangan saat itu, apakah tidak. Berarti jika memang dia masih bisa hadir, artinya sia-sialah semua keputusan Mahkamah Agung, sia-sia juga semua keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kongres Advokat Indonesia, dan sia-sia juga pengadilan melaporkan mereka di Bareskrim ataupun di Mabes Polri. Sia-sia semuanya itu laporannya jika masih bisa bersidang, artinya nggak ada gunanya. Sementara yang dikehendaki Republik Indonesia ini, menurutku secara pribadi ya saya kehendaki, walaupun dia tidak dipecat dulu, kalau saya dibatasi dulu supaya dia tidak dapat ikut bersidang, ataupun diskorsing lah dirinya dari sebagai tim kuasa hukumnya Rasman, karena ini sudah membuat ricuh, sudah mencoreng marwah pengadilan. Jika memang dia masih bersidang, saya katakan bahwa udahlah, Mahkamah Agung gak ada gunanya, gak ada gunanya loh, sia-sia. Berarti ini Mahkamah Agung takut dengan dia, takut dengan Rasman Nasution. Apa gunanya Mahkamah Agung mengeluarkan suatu statement yang bahwa apabila sudah dipecat itu bagaikan seperti jaksa, seperti polisi, kalau sudah dipecat nggak bisa menjadi polisi lagi. Artinya bahwa pengacara yang sudah dipecat nggak mungkin bisa bersidang lagi. Ya, kita lihat nanti endingnya, kita lihat nanti selanjutnya, benar enggak itu? Kalau memang masih dia bersidang, jangan-jangan Republik Indonesia ini hanya berkuat-kuat. Sudahlah, bubarkan aja lah negeri ini. Kalau seperti ini, hanya kepada orang-orang saja, hanya memberikan klarifikasi yang tidak bertujuan saja. Artinya bahwa saat ini Mahkamah Agung mengeluarkan statement, sedangkan
praktek di lapangannya tidak seperti yang kita pikirkan. Ya mudah-mudahan bahwa Firdaus Wibowo ini tidak dapat lagi bersidang sepertinya yang disampaikan oleh beberapa orang. Walaupun dia membuat klarifikasi statement begini, menantang Hotman Paris, menantang banyak orang, mengatakan dia telah diterima, dia telah ditawarkan menjadi ketua cabang dari salah satu organisasi advokat. Ya saya pikir bahwa itu hanya statement yang membuat netizen itu supaya wow banget apa ini. Padahal di hatinya itu penyesalan, terjadi penyesalan. Dan saya pikir bahwa Rasman Nasution ini juga sudah salah masuk tempat. Dia pikir pengadilan itu bisa membabi buta, mengatakan orang membuat kericuhan. Dia pikir dia seenak jidatnya saja membuat kericuhan, dan akibatnya apa? Kepada tim pengacaranya terjadi. Ya, itu ada yang sebelum saya sampaikan. Terima kasih. Menjadi koreksi bagi Mahkamah Agung, maka bahaya negara ini. Apalagi ya ada pengacara cabul, terus dibiarkan terus masuk infotainment, diwawancara setiap hari, terus dibiarkan warawiri terus. Kacau dunia ini, bahaya dunia ini. Jadi lebih bagus Anda tidak usah warawiri, merusak generasi muda yang akan mencontoh Anda. Assalamualaikum. Ini buat kau Firdaus, Rasman, yang bikin gaduh terus. Tidur pun orang gak enak lagi satu negara ini kau buat. Kau bilang kau nggak tahu, refleks aja naik atas meja. Kau pikir kan SCTV? Kalian berdua bikin onar aja kerja kalian. Macam kalian yang paling benar di dunia ini. Nggak malu kau? Nggak malu atau memang nggak punya malu? Nggak kau lihat akunmu? Nggak kau lihat semua yang kau masuk ke dalam akunmu itu? Berapa banyak yang menghujatmu? Satu negara aja yang menghujat kalian. Nggak ada yang mendukungmu. Nanti kau keluar sana keluar sini macam lama masuk penjara, nangis kau. Macam kau aja yang paling betul, macam kau aja yang paling hebat, macam kau yang paling baga. Baiklah. Tapi kira hebat kali kau. Kau berani keluar-keluar aja nya. Keluar-keluar sana keluar sini. Mak yang menurut kau tuh. Udahlah, yang bagus-bagus aja lah. Udah muak kami dengar dan lihat kau itu. Gayamu tuh keterlaluan. Macam orang paling hebat sedunia aja kau. Polisi nggak kau hargai, hakim nggak kau hargai. Siapa kau? Sok-sok pula kau. Pindah kau dari negara ini lah. Baik kau. Tuh aku mati kau buat kau. Kasih kata kau. Saya ingin tahu siapa yang naik ke meja. Saya lebih gila dari Karena saya udah kami dengan klien saya itu cek biaya oleh jaksa dan orang yang pribadi itu orang itu. Orang nggak jelas. Kalau memang dia pamdal, mana surat pamdalnya? Ada SOP pamdal Mahkamah Agung untuk menganiaya klien saya. Ini harga diri saya. Kenapa menganiaya klien saya tidak izin kepada kami dan sejak saat itu ada mereka hukum. Apapun tindakan kalian, anda izin kepada kami sebagai kuasa hukum. Yang justisia. Jangan salah-salah klien saya. Kata guru saya. Jadi saya rasa tindakan klien kami bakal bangun. Kalian masih struktur saya ketika saya melakukan pendidikan. Jangan takut sekali. Hotman ini ketahuan jalan sidang. Sehingga pikir. Makanya dia kaget dia seperti itu. Jadi persidangan biasa kalau misalnya ada penuntut Hotman di grup itu dan ini juga kami supaya saudara Firdaus tidak menganiaya klien saya yang pakai sakit ini, entah ini orang dari mana ya, karena Mahkamah Agung mencederai persidangan ya, memprovokasi. Jadi kami tidak kalau pernah kami menyentuh. tidak ada tindakan, jangan euforia. Kalau kalian bisa menjadi sakit di kasus ini, ya satu saja pertanyaan dari yang saya. dimana dan masa satu Kiri pak, kiri pak. Paham dikit pak, paham pak. Kiri pak. Kiri pak. Kanan pak, kanan pak, kanan. Tahan pak, tahan dulu kan. Pak sama bukti-buktinya apa aja pengen dibawa pak? Kalau ada mediasi nggak pas sebelumnya pas sebelum laporan ini pak?
Sudah Pak, sudah ya. Oke. Ada bukti-buktinya Pak. Bukti-buktinya apa Pak? Kalau bukti-bukti hanya karena hanya berupa rekaman video-video. Ya, nanti penyidik. Sudah kami serahkan penyidik. Ya, berapa total yang diserahkan Pak? Ya kurang lebih ada 2 atau 3 Pak, ya. Dari pihaknya Rasman sendiri dan Firdaus sudah minta maaf belum sebatas kejadian secara langsung. Kalau minta maaf itu tidak ada, tetapi kan seperti di TikTok itu minta maaf kepada Pengadilan Tinggi, kepada Pengadilan Jakarta Utara, kepada Kejaksaan Agung, juga minta maaf sama Mahkamah Agung seperti itu. Kalau secara langsung belum ada. Ya, ini kita kan tetap proses lebih lanjut ya. Proses hukum yang untuk terdakwanya kan sebenarnya masih berjalan di PN Jakut, tapi apakah dengan ada laporan polisi ini akan mengganggu proses persidangan? Enggak, kita tetap sesuai jadwal, kita agendakan pemeriksaan perkara atas nama Pak Rasman dengan Ibu Lima tetap hari Kamis tanggal 20. Lanjut pemeriksaannya. Seperti itu ya. Ya cuma kami minta nanti ikutlah menjaga ketertiban aja ya. Pak, dari pihak terdakwa sendiri minta ganti hakim, nanti akan diterima kan? Ya, ganti hakim kan itu permohonan dari terdakwa, silakan aja. Ada nggak alasan untuk mengganti hakim? Nah, seperti itu, ya. Jadi kami juga tidak bisa menentukan durasi ganti tidaknya, masih tetap berjalan. Bapak, selain laporan ini, apakah nanti ke depan, ini kan sidang masih lanjut Pak, apakah ada teguran resmi lah dari PN Jakut untuk kepada terdakwa atau pihak-pihak untuk menjaga kondisi? Ya sebetulnya kan pelaku-pelaku itu sudah tahu hukum, nggak perlu terjadi itu ya. Kalau itu nggak terjadi nggak mungkin akan seperti ini ya, seperti ini. Ya seperti itu ya. Udah cukup ya, cukup ya. Ya. 2025 dan juga beberapa video dan pemberitaan media massa online yang beredar terkait kegaduhan tersebut, maka Mahkamah Agung menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Agung selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan kericuan yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas, tidak tertib, yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan atau contempt of court. 2. Mahkamah Agung tidak mentolerir siapapun pelakunya sehingga harus dimintai pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum yang berlaku, baik pidana ataupun etik. Yang ketiga, Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum APK tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Bahwa katanya disuruh agar Ketua PN melaporkan kami contempt of court kepada aparat penegak hukum, melaporkan kepada organisasi. Apakah kalian tidak malu? Wahai penegak hukum, Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi penegakan hukum. Apakah Bapak Ibu tidak malu melihat hakim zarab 1 triliun, petinggi Mahkamah Agung? Apakah kalian tidak malu melihat putusan Ronald Tanur yang ternyata di OTT oleh kejaksaan? Kalian masih semangat kebersamaan ikatan hakim, tapi kelakuan kalian babrok, dan bobrok. Kalau ini kalian suruh tangkap saya, jangan salahkan ini, saya tangkap dan saya siap mati untuk perbaikan hukum Indonesia. Saya tidak main-main. Kenapa ini saya lakukan adalah karena sebuah tindakan yang barbar. Di awal ketua majelis sudah sangat diktator. Dia tidak menunjukkan sebagai seorang moderator. Ini urusan remeh. Untuk melaporkan, kenapa nggak tidak laporkan itu? Karena pelapornya tidak hotman barangkali. Dan sini kita Mirzani mungkin lebih tinggi ratingnya Rasman. Bisa jadi ya. Begitu juga dengan terdakwa yang datang langsung mau mencekik ketua majelis hakim. Ada di Instagram saya. Kenapa tidak contempt of court? Di Medan ada yang melempar hakim dengan sepatu. Kenapa tidak contempt of court? Jadi ini harus fair negara. Tapi tidak apa-apa. Saya yakin Pak Presiden Prabowo sudah bilang
bersih diri. Saya dengan istri saya Bu Ade, Bu Eli, anak saya Rahmat yang hampir tiap hari, saya Bu Ida, dan kami sekarang satu tim di sini. Insya Allah tidak takut kami dengan itu. Tapi ingat, kalian dilihat rakyat. Ingat ya, jangan buat rakyat bergerak. Jangan buat rakyat bergerak. Saya sudah dihubungi banyak orang. Jangan buat rakyat bergerak. Saya setuju karena banyak organisasi advokat, ayo kita verifikasi. Mungkin mereka masih menolak single bar, tapi kita verifikasi secara ketat, bentuk supaya ada etik. Buat apa Dewan Kehormatan Advokat kalau tidak berguna? Ngapain ada di buat jajaran pengurus? Dewan Kehormatan Ketua, Sekretaris, gak dipanggil tuh Firdaus. Habis itu saya gak dipanggil sebelumnya. Sama. Tapi kalian berpikir kami ini mungkin sampah. Begitu dibuang, nyatanya berlian. Ditampung. Apa yang terjadi? Alhamdulillah hari ini. Silakan Firdaus. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bang Rasman. Hari ini juga wawancara yang sangat mengagumkan ya, karena ada beberapa pertanyaan saya kepada Bapak Profesor yang tidak bisa dijawab oleh beliau. Bagaimana mekanisme contempt of court itu, cara penerapannya seperti apa, tidak dijawab sampai sekarang. Jadi artinya ini kalau hal-hal seperti ini dijadikan acuan atau pedoman untuk memberikan advice, ini membahayakan proses hukum di Indonesia ke depannya. Makanya sebentar di sini cari orang yang berkompetensi, yang benar-benar mengerti bagaimana prosesnya, mekanismenya. Karena apa? Karena sekarang ini kita membongkar kasus yang memang sangat memalukan yang dilakukan oleh oknum pengacara yang keluar-keluar katanya pengacara internasional. Ini kasusnya kasus pelecehan seksual tentang, saya bilang, sawah sepetak. Kenapa lari ke meja saya? Saya naik ke meja itu nggak sadar. Lah iya, mana sih yang terhormat, sawah sepetak apa puser? Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabatku sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.